yang debat gitu. Iya tahu aku. Ya teleponan sekarang, ditelepon gue sama dia Gus. Hak ditelepon. Ada 3 kali ditelepon gak diangkat. Tapi kamu bener nggak pahannya? Bener, akhirnya telepon sama aku lagi iniin gitu kan. Ini yang mersal kamu apa Idrus? Iya paman saya lah katanya. Anjir, lagi. Aku sakit perut kalau itu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat semuanya. Lama tak jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya. Ini pembahasan Siapa? realistis dan objektif ya Kang ya. Oke, betul. Iya. Betul. Ya kalau nasab itu saya nggak tahu pasti ya Kang. Tapi kalau gen etika atau genetika kan gitu Kang. Gen itu jelas, etika itu menurun Kang. Itu genetika kan gitu Kang ya. Gen etika. Iya. Nah, simple loh Kang sebenarnya. Kalau realistisnya, kalau berhubungan dengan jasadiah itu ya tetap dong Kang, secara ilmiah karena jasad. Kalau mau ke situ, kalau mau be objektif, nah kalau objektif itu kan jelas. Kalau bicara ilmu tentang nubuah nabi, loh objektif ini namanya realistis dan objektif lah. Terus ilmunya nubuahnya Rasulullah itu apa loh? Betul nggak nih? Karena harus dua. Ya, kalau bicara turun darah berarti tentang fisik. Kalau bicara tentang ilmu berarti tentang nubuah nabi, kan begitu Kang? Itu real loh, realistis dan objektif. Lah kadang kan begini ya Kang ya. Yang namanya artinya Habib aja katanya kekasih ya Kang ya. Kalau Habibullah jelas kekasih Allah. Kalau Habib Tanul berarti istrinya. Loh kekasihnya Tanul kan istrinya. Betul nggak ini Kang? Loh makanya kembali lagi. Kalau bicara kekasihnya Gusti Allah ya hanya Rasulullah toh. Dari awal sampai sekarang ini Kang. Kalau Habib aja artinya kekasih. Nah kekasih siapa kan harus ada terusannya Kang. Nah kalau nggak tahu yang dicintai ya kekasih palsu toh. Nah betul nggak nih? Loh iya Kang. Kalau bicara Habib harusnya Habib siapa? Kalau cuma kekasih berarti kekasih itu kan umum. Nah betul nggak nih? Ya nggak kebakaran jenggot gitu baru ngomong nulis Habib babi ya babi gitu kok udah panasan loh Kang. Padahal kekasihnya babi itu dia babi, betul? Lo gitu Kang. Monggo gantian. Biar nalar nggak ada yang ganti monggo. Bicara Mungkin Bauri, Pak. Habib itu. Bauri. Dulu Habib itu kan sekitar tahun 18-an. Kalau Sunan itu kan 1400-an. Jadi masuk ke Indonesia itu memang dulunya Habib itu memang dicintai. Awal-awal masuk ke Indonesia beliau-beliau memang dicintai, makanya disebut Habib. Kalau berkenaan dengan keturunan Rasulullah yang jelas, yang soreh itu disebut Sayyid, Mahdum, Sayyid, terus Ibrahim. Itu panggilan Maulana, Maulai. Itu sejak masa Nabi sudah dikenal dengan namanya Sayyid itu. Tapi kalau Habib enggak ada. Habib itu hanya gelar Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, makanya disebut Habibullah. Bukan untuk keturunannya itu. Nah, jadi kalau keturunan Rasulullah itu disebut dengan Sayyid atau Y, kalau dulu dibilangnya Y.
Berkenaan dengan Habib yang ada di Indonesia itu tidak 100% keturunan Rasulullah, juga tidak semuanya fatal, bukan pas nasabnya batal, bukan seperti itu. Ada sih yang asli keturunan Rasulullah, ada, pasti ada itu. Karena kalau berkenaan dengan pembahasan nasab seperti yang dibilang Imaduddin Usman itu, karena saya juga menggeluti di bidang nasab, saya kurang sepakat dengan pencatatan harus sezaman. Saya kurang sepakat. Jadi saya harus netral di sini kalau bicara masalah nasab. Kalau saya kan ada di pencatat nasab Wali Songo. Jadi kalau misalnya Sunan Giri saja tidak mencatat nasabnya. Yang mencatat itu Sunan Dalem, putranya itu. Kalau misalnya Sunan Maulana, sekarang Maulana ya, Ishak harus mencatat, Haji Umar. Sunan Giri harus Ya, Haji Umar mencatat. Faruk. Iya, terus. Oke, Haji Umar Faruk, begini. Anda sepertinya salah paham tentang istilah yang digunakan oleh Kiai Imad. Ya. Pentingnya verifikasi kitab sezaman. Ya, terus. Nah, kenapa? Karena saya katakan Anda salah paham. Karena seakan-akan Anda memahami istilah yang digunakan Kiai Imad, pentingnya verifikasi kitab zaman itu bukan setiap tokoh menulis nasabnya sendiri-sendiri, bukan. Nah, terus gimana? Bukan. Tapi ada reportase yang sezaman atau yang mendekati zamannya. Nah, sekarang begini, Sunan Giri tidak mencatat nasabnya, ya kan? Iya. Sunan Giri tidak mencatat nasabnya. Terus Anda mengatakan yang menulis nasabnya itu adalah Sunan Dalem. Sunan Dalem itu putranya Sunan Giri. Iya, betul. Nah, ini kan rancu. Iya. Padahal Sunan Dalem, Sunan Giri itu kan sezaman. Bisa nggak kitabnya Sunan Dalem yang ditulis itu, kitab nasabnya Sunan Giri yang ditulis oleh putranya Sunan Dalem itu, bisa nggak dikatakan sezaman? Iya, masih mendekati itu. Bisa nggak? Iya, masih mendekati bukan itu. mendekati. Iya, betul. Bukan mendekati. Cuman ada pertanyaan saya. Dari Ya. Sunan Dalem itu terus sampai ke cicitnya saja ndak ada catatannya. Sebentar, jangan lari. Ayo karena sama-sama izin juga ngomong, di Gus. bidang nasab. Ya, sebentar, Saya Kiai. Nanti saja. saya kasih waktu, Kiai. Nah, ya. Dari masa Sunan Dalem itu sampai ke Sunan Cendana kalau di Madura itu berapa abad itu? Berapa zaman itu? Tidak ada catatannya. Oke. Kalau Sunan begini, pencatat nasab itu dulu tidak moro-moro langsung mencatat nasabnya. Kalau berkenaan dengan misalnya ada orang wali, kan anggaplah Sunan Cendana itu orang wali lah, orang sakti. Orang itu suka mencatat nasabnya. Lah, di atasnya Sunan Cendana itu ndak ada yang viral lah. Yang viral. Baru kemudian dari anaknya lagi tidak ada catatannya. Ya. Jadi macam-macam itu. Tergantung situasi dan kondisi. Cuman kalau Ya, sudah. iya, cuman di sisi Enggak, lain. gini Haji Umar Faruk. terus. Haji Umar Faruk, jangan panjang-panjang narasinya. Ini bukan sampean lagi ceramah. Jadi sampean simpel saja, maksud tujuan sampean itu apa gitu loh. Itu. Maksud Kan saya tadi kan judulnya. Iya kan judulnya sudah saya tangkap judulnya kan. Anda itu ya kan mengkritik tentang istilah yang digunakan oleh Kiai Imad, ya kan? Istilah verifikasi kitab sezaman itu kan? Iya. Nah, tapi Anda di situ salah memahami.
Yang dimaksud oleh Kiai Imad dengan verifikasi kitab sezaman itu bukan setiap tokoh itu menulis nasabnya sendiri. Gitu loh. Bukan seperti itu. Ya, terus. Nah, artinya apa? Ya, setiap catatan nasab yang ditulis di zaman orang tersebut itu bisa dikatakan kitab sezaman. Atau catatan nasab yang mendekati zaman orang itu atau tokoh yang dimaksud itu namanya kitab sezaman. Tak kasih contoh misalkan ya. Kasih contoh. Dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Ya, terus. Itu ada keterangan begini. Orang yang pertama kali mencatat sebuah nasab dari bangsa Quraisy ya dan non Quraisy itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan Amir bin Abdullah. Nah, padahal ketika Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, Rasulullah sudah wafat, Siti Fatimah sudah wafat, ya kan? Terus. Tapi itu dikatakan kitab sezaman. Kenapa? Karena zamannya Sayyidina Umar dengan zamannya Nabi Muhammad itu masih sezaman. Iya, betul, betul. Gitu loh. Betul. Sama seperti narasi Anda tadi. Memang Sunan Giri kata Anda tidak mencatat nasabnya. Tapi putranya Sunan Giri itu mencatat nasabnya. Betul. Nah, otomatis ya kan? Itu sezaman namanya, bukan mendekati, memang sezaman gitu loh. Gitu. Karena apa? Karena putranya Sunan Giri itu tahu bagaimana Sunan Giri. Gitu loh. Sama seperti halnya Sayyidina Umar tahu bagaimana Rasulullah dan Siti Fatimah sebelum wafat. Gitu. Jadi Anda salah pahamnya di situ. Nah, kemudian ya yang disebut dengan verifikasi kitab sezaman itu ya tidak harus ya kan setiap zaman itu ada kitabnya, enggak harus begitu, enggak ada dalam ilmu nasab itu kitabnya harus dari tahun ke tahun, dari anak ke anak harus tertulis, enggak seperti itu, enggak seperti itu Ya. enggak ada itu kalimat-kalimat seperti itu, enggak ada gitu loh. Kalaupun ada itu begini loh. Dalam kitab Rosail misalkan ya, At-Thoriqus Tsani, adapun metodologi di dalam meneliti sebuah keabsahan nasab. Yang kedua, Kutubun Nasabin al-Abdal, yaitu kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Nah, maksudnya berkesinambungan di sini bagaimana? Ya kan? Nah, intifa'ul mu'aradah, tidak adanya pertentangan antara kitab yang sebelumnya dengan kitab yang berikutnya. Itu nggak ada pertentangan. Ya, gitu ya. loh. Atau misalkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, ya kan? Di situ ada bab, ya, Subutun Nasab indan Nasabah. Tetapnya sebuah nasab menurut pandangan ulama ahli nasab. Ya, di situ disebutkan apa? Ruq'ah. Ruq'ah itu apa? Ruq'ah itu adalah catatan ulama nasab atau kitab yang ditulis oleh ulama nasab. Ya. Nah, syaratnya itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya catatan yang digunakan untuk meneliti keabsahan dan tidaknya sebuah nasab itu tidak menyelisihi usulnya. Nah, yang disebut usul ini apa? Yang disebut usul ini al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi, yaitu menyandarkan sebuah kejadian kepada masa yang terdekat dengan usulnya. Nah, kalau yang dibahas itu Sunan Giri, misalkan ya, Sunan Giri nih, maka kita harus mencari kitab nasab atau manuskrip yang mereportase silsilah nasabnya Sunan Giri yang mendekati zamannya Sunan Giri atau yang sezaman dengan Sunan Giri. Contohnya tadi Anda sebutkan Sunan Dalem, putra Sunan Giri sendiri yang menulis, berarti itu sezaman, gitu loh. Maksud gitu, saya itu, Haji Umar. Maksud saya dari Sunan Dalem ke bawah itu loh, sampai ke kita ini. Cuman saya juga tidak ingin mengkritik, juga ingin mengkritik kitabnya Ba'alawi yang di apa namanya itu, yang dibuat
pegangan buku Indo namanya Samsud Dohiro. Oh, Syamsul Dhohiro. Nah. Ya. Saya juga ingin mengkritik Samsud Dohiro. Samsud Dohiro itu kan yang jadi referensi adalah Van der Beek kan. Siapa Van der Beek itu? Kan seperti itu. Jadi begini, kalau bicara itu Orang-orang ya, Arab yang itu ada kan di Indonesia, gitu. Yang jadi pertanyaan saya, awal Ba'alawi datang ke Indonesia itu kan 1800. Otomatis mereka tidak akan paham yang namanya manuskrip bahasa Jawa. ya, Kan seperti betul. itu kan? Masuk akal logis. Ya, Mereka mencantolkan Sunan Giri kepada ke Ba'alawi. Referensi mereka apa yang mereka mereka tidak paham bahasa Jawa. Orang saya sendiri orang Nusantara baca manuskripnya catatan Sunan Dalem saja tidak paham, apalagi orang luar. Kan seperti itu. Ya. Dari sisi ini saja sudah fatal. Apalagi Van der Beek, orang Belanda, paham dah? Carakan Madura, Sunan Wali Songo itu 1400-an. Iya. Lah, kemudian yang menjadi rancu di dalam catatan nasab juga banyak nama-nama yang sama. Seperti Ibrahim Asmoro. Ya. Beliau punya kakak ipar namanya Ibrahim juga. Dan Asmoro Jumadil Kubro kan punya anak yang namanya Zainab. Yang kemudian Asmoro Ganding. Terus kemudian Maulana Ishak. Jumadil Kubro punya menantu yang namanya Maulana Ibrahim Abu Ishak yang ada di Pasai. Maulana jelas Maroko ini. Jelas keturunan Rasulullah. Ya. Nama Maulana Ya. itu. Sama dengan Ya. Syarif Hidayatullah. Itu panggilan Ya. yang tidak bisa, yang melekat. Lora aja sayangnya. Iya, Iya. betul. Maulana Ibrahim Abu Ishak. Makanya ayah kakek dari Sunan Giri itu namanya Maulana Ibrahim Abu Ishak. Itu catatan yang dicatat oleh Sunan Dalem. Ya. Lah, kemudian karena ada kesamaan nama, Ibrahim itu dianggap sebagai ayah dari Sunan Giri oleh Samsud Dohiro. Iya. Dari sini Tapi saja begini, sudah salah. Haji Umar. Iya. Tapi begini Haji Umar, ya. Yang menyatakan Wali Songo itu Ba'alawi itu bukan kitab Samsud Dhohirohnya. Tapi yang mengatakan itu adalah muhakkiknya, yaitu Muhammad Diyak Sahab. Nah, kitab Samsud Dhohiro itu ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur. Ya, Nah, kemudian di situ menyebutkan bahwasanya keturunan daripada Alwi Amil Faqih itu adalah Abdul Malik, yang mana keturunan Abdul Malik ini itu banyak menyebar di India dan dikenal oleh penduduk sekitar sana dengan gelar Azmat Khan. Sampai di situ saja. Nah, kemudian ditahqiq oleh Muhammad Diyak Sahab, gitu loh. Nah, Muhammad Diyak Sahab itu membuat catatan kaki dari pernyataan yang di atas tadi, bahwasanya berdasarkan apa yang dia teliti dan yang dia jadikan referensi, yaitu satu, kan ada 4 itu referensinya, ada 4 itu. Satu,
Dia memiliki sumber referensi dari orientalis Belanda, yaitu Ya. LWC van den Burg, ya kan? Nah, Betul, kemudian betul. yang kedua, dia menemukan catatan yang sejalan dengan keterangan yang dia dapatkan dari Van den Burg itu di Mekah dan Madinah Ya, sebanyak terus. 15 jilid gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga menemukan catatan manuskrip Palembang yang katanya isinya juga sama seperti yang diberitakan oleh Van den Burg gitu loh. Ya, ya. Nah, kemudian yang keempat ya, dia mendapatkan catatan itu dari kerajaan Nazirabad India. Gitu. Nah, akan tetapi Haji Umar, Ya, ya. 4 referensi yang dia lampirkan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmiah di sini maksudnya secara kaedah ilmu nasab. Ya, Nah, betul. Betul. Di dalam Betul. ya, di dalam salah satu syarat agar supaya nasab itu tidak dicurigai kepalsuannya dan kedustaannya, maka tidak boleh mengambil referensi dari orientalis seperti Van den Burg gitu loh. Nah, sementara dalam tahqiqan kitab Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Muhammad Dia Sahab itu, justru malah Van den Burg itu dijadikan sumber yang pertama. Betul. Betul, Gitu betul. loh. Betul. Nah, Di situ kitabnya ada itu. letaknya itu. Iya, di halaman 525 itu. Cuman kenapa berarti tambahan itu yang di Syamsul Dhahirah yang ada Sunan Ampel, Sunan Giri, yang 3 itu. Iya, Sunan Giri. tambahan. Iya, tambahan. Oh, tambahan. Tambahan semua. Hmm. Jadi Berarti penulis bukan dari kitab pengarang Syamsul pertama Dhahirah, itu. bukan. Oh. Bukan. Jadi penulis Ya, ya, ya. kitab Syamsul Dhahirah itu, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur itu hanya menceritakan bahwasanya Alwi Amil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbat itu punya anak bernama Abdul Malik. Yang mana anaknya Abdul Malik ini itu berdomisili di India dan keturunannya banyak menyebar di sana dan dikenal oleh masyarakat India dengan gelar Azmat Khan. Gitu. Sampai di situ saja. Nah, keterangan selanjutnya itu ditulis oleh Muhammad Dia Sahab, termasuk Tahun berapa itu, apa Mas? namanya? Apanya? Penambahan tahun berapa itu? Penambahannya itu, lah Muhammad Dia Sahab itu kan sezaman dengan Salim bin Jindan, artinya sebelum merdeka itu. Oh, baru-barusan. Berarti 1900-an. Baru. Berarti Mas Aki Khalil Iya, ya? 1900-an. Mas Aki Khalil Bangkalan kan? Setelahnya, karena Syekhona Khalil meninggal, Robitoh belum ada. Itu terjadi pada kalau nggak salah ya 1935. Awal mula Muhammad Dia Sahab itu mentahqiq kitab itu. Kalau nggak salah itu. Diarahkan kemana? Izin Gus. Ya, Ya, paham. silakan paham. Kiai. Iya, jadi tadi disebutkan tentang istilah Habib. Saya menemukan dalam kitab apa saya lupa. Jadi Kalau misalnya kok nyambung, Habib itu memang maknanya di mondok 10 tahun jadi adalah kekasih. bisa apanya? Semakna juga dengan Khalil. Bisa. Cuman bedanya Al-Habib dan Al-Khalil itu menurut yang ahli dalam bahasa Arab. Ya. Ya saya juga berguru ya. Saya bilang kalau Jadi Khalilullah itu itu juga ada Nabi Ibrahim ya Khalilullah. misalnya cari uang Tapi Nabi Ibrahim yang mencari Allah, dan berusaha. Tapi kalau Habibullah juga maknanya kekasih Allah. Memang Allah itu sudah mencetak dia sebagai Habib kekasihnya. Kasihnya itu. Dan Allah yang mencari Rasulullah, begitulah intinya begitu katanya masalah Al-Habib dan Al-Khalil. Maknanya memang sama tapi penggunaannya itu beda.
Kalau untuk Nah itu jadi gelar Habibullah itu cuma memang Rasulullah. ya di situ berarti. Itu. Sedangkan anak cucunya tidak berani menggunakan gelar itu. Makanya dalam anak itu dalam berjanji wa ila sibtaini nantasibu nasaba ma fihi min dakhoni. Pokoknya sudah nggak bisa. Ya nasaba ma fihi min dakhoni itu kan nasabnya tidak ada yang remang-remang, artinya jelas. Saya arahkan kamu. Tidak ada yang Jelas. Akan memperdebatkan. punya seperti apa yang bawa anak. Jadi kalau masih ada yang memperdebatkan itu berarti perlu dicurigai gitu. Seperti yang telah Iya. tertulis sejak abad pertama Hijriah, yaitu di masanya seperti yang disebutkan tadi Umar bin Khattab itu sudah dimulai. Artinya abad pertama, kedua dan ketiga, keempat itu sudah tercatat. Nah itu yang dijadikan referensi oleh Kiai Mat. Tapi kamu ini Makanya kalau ada nanti di abad itu, di abad 1 sampai ke 4 itu ada kitab yang menjelaskan bahwa anak Ahmad bin Isa itu ada 4, baru bisa bangun dari rungkatnya Pak Alam. dari mana saja. Selama mereka tidak menemukan kitab sezaman itu, ya mohon maaf, jangan ngaku-ngaku dulu. Ya bukan Itu ini maksud tapi sudah yang saya pahami dari kitab sezaman. Sutin itu. Harus ada bukti minimal walaupun bukan kitab, Begini. manuskrip. Abi Nur Khalid. Begini Abi Nur Khalid. Punya Andai kata, Kiai itu punya santri andai kata yang bersantri. ditemukan nih Terus 10. catatan sezaman Itu di apa? atau yang mendekati zamannya Ambil seperti abad kelima gitu misalkan, Dia sendiri ya. yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Lalu lantas nasabnya mereka itu langsung sohe gitu? Enggak, Bisa di Kiai. enggak. Bisa. Kenapa? Karena begini, Kamu kemana dulu ya Allah. yang disebut kalam isbat Kamu kalau punya kemampuan, kamu sudah itu syaratnya ada posisi 5. Kalau besok Ya, yang pertama kamu sudah tahu diajukan harus melalui pernyataan atau catatan ulama nasab. Dan ulama nasabnya itu harus siqoh. kalau misalnya di sini Sikoh. besar pun tetap saya tidak akan Nah sekarang kamu di sini habis ulama nasab kalau kamu besok mampu yang siqoh buat di dalam membicarakan silsilah nasabnya Ahmad bin Isa itu cuma 2. ya mampu Siapa itu? keilmuan dan Syekhus Syaraf Al-Ubaidili dalam kitabnya Tahdzibul Ansab yang ditulis di abad kelima. kalau saya begitu Ubaidili hanya menyebutkan satu orang yaitu Muhammad, kumpulan kamu tiap hari tidak menyebutkan putra-putra yang lain. tak masuk ke Kemudian yang kedua, singarangkan Abu Nasr Ibrahim ibn Qabatobah cita-cita yang menulis kitab ketika Muntaqilatut Talibiyah seperti apapun besok kamu pada abad kelima. siapapun Di situ waktu- menyatakan Ahmad bin Isa punya anak 3. misalnya itu hilang Lalu dilanjutkan di abad ke-6, tiap satu kamu Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab namanya Syajaratul Mubarakah juga menyebutkan putranya Ahmad itu 3. Nah, sehingga kalau ada catatan sekalipun sezaman ataupun mendekati zamannya, kalau bertentangan dengan 3 kitab ini nggak bisa. kamu tugas Akan begini Gus ya. mana misalnya Kan yang diviralkan itu kan cuma di kitab Ba'alawi saja yang jumlahnya segitu. masyarakat itu Oh, Kecuali- itu kan lain. Ini kecuali saya bicara zaman kedua, Qaeda. ya. Habib Nur Khalid, jangan bicara kitabnya Ba'alawi. Ini saya bicara Oh Qaeda. iya, gitu. enggak, Bisa, ini Dek. kan saya bukan ahli nasab. Sebentar ya. Saya ini bukan ahli nasab, cuma mengamati dari media begitu. Nah, begitu pernyataannya. Nah, begitu. Jadi kalau yang ditulis itu pada abad ke-10 dan ke-11, ya makanya harus sesuai dengan apa ya? saya Ya, tidak menyalahi kitab-kitab sebelumnya, sama dengan kita itu mengarang sebuah karangan ya. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis gitu. Enggak, Begitu. jangan melebar ke sana. Jangan gitu. melebar ke sana. Ya kan saya bukan ahlinya, Gus. Lah, justru kalau sampean itu merasa bukan ahlinya, maka ikuti dulu kaidahnya gitu loh. Supaya Anda menjadi ahli gitu loh. Waduh, Kan iya tadi ya, kan terima kasih. pembicaraannya begini, seandainya ya kan, seandainya ditemukan kitab sezaman, kan begitu tadi narasinya kan. Seandainya Iya, iya. ditemukan kitab sezaman, ya kan, maka kuliah tapi kita bisa terima kan begitu kan. terus
Nah, Iya, betul. saya jelaskan, andai kata betul apa yang sampean perumpamakan itu ditemukan kitab sezaman, itu nggak bisa. Kenapa? Kalau bertentangan dengan 3 kitab yang sikoh ini, gitu loh. kasih pemahaman. Sini. Kalau Karena kalau begini. seperti ini Gus, seperti apa yang saya katakan pada Tengku Kori yang dulu itu belum tobat gitu ya, kan pernah debat ke saya itu Ya sama dengan yang tentang masalah itu. Tapi alhamdulillah sudah tobat dan masuk di room saya. nanti pas ada Jadi saya mengatakan begini kepada Tengku kan Kori, saya kumpulkan. nggak usah banyak-banyak Gus alasan. Kalau nggak mau tes DNA sudah bawa semua kitab-kitab Ba'lawi itu dicocokkan dengan Naqabatul Ashraf. Di mana itu yang tidak cocok? Berarti kalau masih tidak cocok, ya harus mengikuti kitab yang lebih awal gitu. Saya mengusulkan seperti itu ke Tengku Kori waktu itu. Tapi alhamdulillah Tengku Kori sudah tobat dan kembali ke ke barisan keimat ya, rupanya begitu. Begitu. Silahkan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan rasanya gampang. Kan rasanya. Tidak harus banyak yang Gimana Gus tanggapan nanti lebih Gus? banyak yang dihafal. Ya, Masalah sudah mencocokkan benar itu. itu. Banyak. Masalah mencocokkan. Ya, sudah benar Saya itu. yakin tidak akan cocok itu. Saya yakin tidak akan cocok. Tidak sih. Harus. Kok ada di kitab sebelumnya 3, kok setelah di abad berikutnya abad ke-10 ke-11 itu kok dikatakan 4? Pemula. Itu harus dicoret itu sungguh. Sama dengan Al-Qur'an. Ketika menyatakan kan tidak mungkin kalau datang di satu Tuhan pasti setiap ayat per ayat, kitab per kitab itu menyatakan Allah itu satu. Kenapa kok berbeda-beda? Nah, makanya Tapi beda itu Kiai. Beda, kasusnya itu beda Kiai. Karena begini loh, kesalahpahaman mereka itu, kesalahpahaman mereka ini, ya, karena mereka tidak paham istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli nasab, Kiai. Mengeluarkan sejuta. Jadi ada kitab namanya Sirru Silsilatil Alawiyah, itu kitab nasab di abad keempat, sezaman dengan Ahmad bin Isa itu. Kalau saya ke 1 juta. Nah, di halaman 101 Secara ilmu. itu ada istilahatu ba'din nasabah, istilah-istilah yang digunakan oleh para Itu ilmu. ulama ahli nasab, ya. Masalah kenal dan tidak kenal Di situ itu ada yang disebut dengan sigot hasr. Jadi apabila seorang ulama nasab itu menyebutkan atau menuliskan dulu teman yang jumlah yang 3 teman saya. sebuah keluarga dengan menggunakan jumlah ismiyah, Dengan 3 orang. itu maknanya hasr. Teman saya di Sampang. Tapi kalau dia menulis jumlah keluarga saya di Mekah. atau dia mengabarkan Belum ada jumlah orang. keluarga dengan menggunakan jumlah fi'liyah, maka itu tidak hasr, Belum ada kan. gitu loh. Nah, hasr itu apa maknanya? Hasr itu jumlah yang disebutkan itu sudah komplit, Kan punya teman itu. tidak ada yang tidak disebut Tinggal di situ konsep. dan Punya teman. tidak bisa ada tambahan lagi karena sudah valid itu, gitu loh. Saya tidak paham sih. Contohnya Orang itu kok kena di kitab abad kelima Saya di- Tahdhibul Ansab, Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu menyebutkan 1 orang putranya Ahmad bin Isa dan itu tidak menggunakan sigot hasr, Teman itu saya setiap gitu loh. harinya- Tidak menggunakan jumlah ismiyah, dia menggunakan jumlah fi'liyah. Kalau yang saya teman Artinya berarti ada nih putra-putra yang lain yang tidak disebutkan oleh Ubaidili. Nah, kemudian ada lagi kitab di abad yang sama namanya Muntakilah, kok menyebutkan anaknya Ahmad bin Isa itu 3 orang dan itu ditulis dengan sigot hasr, yaitu jumlah ismiyah. tidak Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Fakhruddin Ar-Razi di abad ke-6 dalam kitabnya Syajaratul Mubarakah. Dan Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan nama itu 3 orang dengan sigot hasr juga, dengan jumlah ismiyah, gitu loh. orangnya melas sebenarnya. Begitu. Nah, mereka Jadi itu dari teman yang tidak paham kalau teman istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ahli nasab. cocok. Jadi kalau sudah dihasr, itu nggak bisa lagi ada tambahan, Uang sana gitu loh. Begitu. Oh iya ya mengenai tadi itu mengenai Keyakinan apa ke yang keyakinan datang jenengan itu. itu
Ya, Amin. Enggak, itu cuman yang mengenai kedatangan Habib gitu ya ke Indonesia itu pada tahun menurut yang saya catat pada tahun 1838 betul itu ya. 800 ya. Awal 1838 ya. kedatangannya 1800. Jadi Kalau Robitohnya 900-an. Robito itu gini, tahun kalau awal 1928 begini, Kiai. 28 itu. Begini, Kiai. Iya, begini, Kiai. Saya kan kalau di sini ada kamu. Jadi menurut catatan dari Jogja, Krom Jogja itu ya, Diikuti Ba'alawi itu datang ke Indonesia itu pasca perang Diponegoro 2 tahun. kalau yang Nah, perang Diponegoro itu terjadi pada tahun 1833. Betul, betul. Nah, 2 tahun setelah itu baru Ba'alawi itu datang dibawa oleh Belanda pada tahun 1835. Gitu loh. Nah, dari situ kemudian berangsur-angsur secara massal, ya kan, berdatangan Ba'alawi itu dari Yaman itu pada tahun 1838. Oh, berarti yang sudah masif 38 itu ya. 3 tahun gitu. Iya. Nah, itu yang dipropagandakan oleh penguasa karena namanya penguasa ini yang asli begitu. Ditekan mereka itu Nah, ini yang kemudian asli. begini. Iya. Kemudian begini, Kiai Abinur ya. Sampian tracking pernyataan daripada Gus Islah Bahrawi di mana dia itu menemukan catatan kuno yang disebut manuskrip, ya kan? Di mana di situ Di itu Madura tuh ya? menceritakan bahwasanya kok di Madura. Mana? Gus Islah Bahrawi yang di Oh, ya nanti aja biar tidak Ya, terpotong. terus. nggak bisa orang sampai dulu masuk ilmu nggak bisa. Jadi Gus Islah Bahrawi sampean tracking di YouTube ya nanti ya. Itu ketika berbicara itu Gus Islah Bahrawi itu ketika ada perkumpulan di tempatnya Kiai Imad Kresek. Gitu, ya. iya. Nah, di situ ya kan pasca perang Diponegoro ya Ratu Belanda ini itu memanggil siapa namanya itu Snok Horgronje. Ilmu itu tak hanya Memanggil Snok Horgronje, kemudian Snok Horgronje itu diminta untuk meneliti kenapa bangsa Indonesia dari kalangan umat Islamnya ini sangat getol sekali melawan Belanda. Padahal Belanda itu, ya kan, tidak hanya mencuri harta kekayaannya bangsa Indonesia, tapi dia itu memfasilitasi bangsa Indonesia dengan membangun jalan, membangun kereta, membangun jembatan, dan mempekerjakan, menggaji, gitu loh. ketika dulu saya bilang Nah, akhirnya Snok Horgronje ini, ya, dia coba datang ke Mekah itu untuk mempelajari agama Islam. Apa sih spiritnya umat Islam ini? Kok dia ini nggak takut mati, berani memberontak kepada siapapun yang dianggap menyakiti mereka. Nah, begitu nyampe di sana, dia melihat banyak komunitas orang Indonesia yang mukim di sana, baik dari kalangan para kiai, para santri, para cendekiawan, sampai para bangsawan. kamu pintar pulang dari 5 tahun Nah, sini kamu pulang di situ dia melihat kalau cuma betapa ta'addubannya, betapa ta'zimnya bangsa Nusantara ini kepada orang Arab. Jangankan kepada zuriyahnya Nabi, kepada bangsa Arab saja, dulu kan saya kalau kamu bangsa Indonesia ini cium tangan, Pak. nggak ada Itu. Nah, sehingga di situ Snok Horgronje ini punya ide, gitu loh. Punya ide untuk membawa orang-orang Arab ini ke bumi Nusantara agar supaya bangsa Nusantara ini sungkan mau melawan Belanda karena Belanda berkawan dengan orang-orang Arab, gitu loh. Tapi para sayyid-sayyid di Arab itu nggak mau, pernah gitu loh, nggak mau, gengsi mereka. bisa jadi satu ini nggak habis Akhirnya nggak berhasil. Nah, ketika musim haji,
Dari dulu memang orang-orang Yaman itu kalau musim haji dia berangkat haji bekerja sebagai kuli panggul. Gitu loh. Jangan pernah kamu nyalakan. Nah kemudian melihat itu dia bilang, kamu kenapa Diulang, datang Gus. ke Mekah bukan untuk beribadah, Jadi kuliah apa, Gus? tapi kuli panggul. Kamu kenapa kok datang ke Mekah ini bukan untuk beribadah, tapi kok malah jadi kuli panggul gitu loh. Karena di negara saya itu kami sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga ketika musim haji, inilah kesempatan kami untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oh, kamu butuh kerja? Iya. Mau nggak kamu? Saya pekerjakan di tempat saya. Kerja Iya, apa? karena- Di perkebunan teh, ini karena segala di- macem gitu kan. Akhirnya di Yaman dibawalah waktu itu sama Belanda perang, itu Seng. ke sana. Gitu loh. Nggak ada cerita perang itu, nggak ada. Nggak ada cerita perang itu. Dibawalah oleh Belanda ke sana. Ya. Dan buku yang dibaca oleh Gus Islah Bahrawi itu diaminkan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbari Sadah gitu loh. Jadi itu Habib sendiri yang cerita itu. Kitabnya namanya Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Jadi kalau ada Dongeng. teman-teman yang taping di bawah, saya dianggap dongeng, berarti yang dongeng itu bukan saya. Tapi Al-Istizadah dongeng dong. Yang nulis itu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf gitu loh. Itu. Ini yang komen Silakan dongeng baca. katanya. Perawatan itu Lah iya, berarti yang dongeng Dan bukan saya Mas. dong. Iya, iya. Izin Dan turun saya menambah, semuanya, Kang. saya menambah Iya, Iya, monggo, adanya monggo. Robitok itu, awal adanya Robitok itu bukan ingin mencatat nasab, bukan. Hanya mencatat imigran. itu kurang bagus, apalagi disebut sebagai yang orang Itu saya buku apa surat-suratnya saya dulu karena saya sering tekan dengan Habib ya sih. Waksa itu dulu Kamu ini jelek. masuk di grup di Facebook. Oh iya iya. Iya 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 iya. Enggak. Catatan bahwa Robitong itu bukan mencatat nasab, tapi mencatat semua keturunan Arab yang ada di Nusantara. Bukan mencatat keturunan Nabi, bukan. Adiknya kamu Iya. kemana arahnya saya kurang paham. Jadi walaupun ada Robitong pada waktu itu bukan tujuannya mencatat nasab, bukan. Di era sekarang itu kan Ada ini itu tahun berapa ya? itu yang Itu kan pecahan dari Robitong. kalau kurang Ada ini itu tahun berapa? beda. Dia Pernah masuk Jadi ke gini. Robito, Bang. namanya ada Vicky Sebentar Bang Burung, sebentar Bang Burung. Jadi gini. Robito Alawiyah itu didirikan pada tahun 1928, ya kan? Pikiran Vicky. 18. Nah, kemudian wanita dengan laki-laki berbeda. Belum ada belum ada Adaimi kan? belum. Belum. Maktab Daimi itu didirikan sebagai banom daripada Robito itu pada tahun 1932. Itu ya tidak bertiap pertemuan. Nah, kemudian baru beroperasi melakukan pencatatan nasab itu pada tahun 1933 sampai 35. Sampai sekarang. Itu Vicky Gitu. perempuan itu mas. Ya betul. Tiap hari bahas itu enggak. yang menarik Mempertegas di saja sini sih, Gus. Sampai oke sudah. Oh, Iya, bahwa Gus, orang yang- Yaman Jadi dulu konteksnya itu apa? berarti kuli panggul ya. Saya paham. yang menarik di sini Loh. Gus ya. Sampian baca di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, yang nulis itu sejarawan Yaman namanya Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Jadi jangan salahkan saya. Gitu loh. Iya tuh kan saya mempertegas. Setelah menjadi kuli panggul. Enggak, yang di bawah ini loh. Yang di bawah ini loh saya dibilang dongeng. Nama Biasa, kitabnya Al-Istizadah min Akhbari Biasa Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Kamu baca di situ. Jadi kuli panggul, Pak, gitu loh. Gimana sih? Justru ini tambahan, ini Gus tambahan dari ahli sejarah ini Gus. Saya punya buku kecil namanya Fajar Kebangkitan Ulama, biografi Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa Ki Haji Hasyim Asy'ari itu sudah melobi katanya berkali-kali
ke siapa? Sayyid Utsman bin Yahya. Tapi di sini ditulis Sayyid gitu ya. Sayyid Utsman bin Yahya. Kalau sekarang kan disebut Habib Utsman bin Yahya. Untuk bekerja sama melawan Belanda. Dia itu menolak. Dia memilih menjadi mufti Batavia yang digaji 8 gulden. Kalau tidak keliru 8 gulden atau sekitar 7 juta kalau sekarang itu. Begitu. Tukang panggul. Mufti Utsman bin Yahya itu, ya di Batavia itu. Ini ada, saya punya bukunya di sini yang mengarang ini DRS Latiful Khuluq. Dia itu MA. digaji awal Lekis. mulanya dia mendapatkan gaji dari Belanda setelah dia menjadi leader atasan. Awalnya tukang panggul. Derem pembian saya. Kalau Iya berkenan itu Store 99. kan Store 99. Saya sampean- setuju dengan Anda ya. Anda mengatakan begini ya. Apa namanya? Benar, nasabnya sendiri nggak jelas, ngurusin nasab habaib. Betul itu. Betul memang ya. Jadi Ba'alawi itu nasabnya nggak jelas, ngapain dia ngurusin ya kan keturunannya Habib. Jangan. Keturunannya Habib itu adalah Sayyid. Kamu nasabnya Betul. nggak jelas, Sayyid. jangan ikut ngurusin itu gitu loh. Itu urusan keturunan agama itu. Rasulullah yang soreng adalah Sayyid, bukan Habib. Warahmatullahi Sayyid wabarakatuh. Maulana Maulai. Waalaikumsalam. Ini Habib penongol. Waalaikumsalam. Ngereng Beb Haji. Tukang Aduh, panggul Ji. iya, Ini Habib judul Ba'abud. tukang panggul ini judul ini. Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardum minallahi fil Qur'ani anzala. Saya mau nanya, tapping dari bawah dari tadi tuh nyerocos tuh. Belajar bersama tuh. Apa bedanya ahlul bait sama dzurriyyah? Itu saja. Yang ahlul bait itu yang mana? Itu loh. Kok dipukul rata ahlul bait? Kayak- Bocil. Makanya dulu saya pernah dipanggil oleh Rabtu Temporan. Saya tetap komitmen bahwa Ahlul Bait itu adalah Rasulullah ke bawah sampai Sayyidina Hasan Hussein, ke atas sampai Bani Hashim. Itu Ahlul Bait. Kalau Itu dzurriyyah? ada Kalau dzurriyyah? dalilnya. Kalau dzurriyyah itu kan keturunan Ahlul Bait. Oh, jadi beda ya? Nah, jadi yang ada di dalam Al-Quran itu, ya Ahlul Bait itu adalah Rasulullah sampai ke Hasan Hussein. Dan itu ada dalilnya itu. Benar. Jadi Tidak kalau ada Habib tambahan enggak, keturunan. benar, bentar. Kalau Habib itu ahlul bait ya? Bukan. Oh bukan. Masalahnya Durriyah apa Durriyah? Jangan bicara Ahlul Bait. Kalau Enggak, Ahlul Bait enggak jelas belajar bukan. bersama nih dari tadi ahla baiti Rasulillah hubbukum fardu minallahi fil Qur'an zala. Itu kedauhnya Imam Syafi'i. Anak TK aja tahu itu. Iya, Kalau tukang- dahulunya Iya. Imam Syafi'i seperti itu. Pertanyaannya, Ba'alawi itu Ahlul Durriyah apa bukan seperti itu. Jangan Gini, Ahlul gini, Bait. gini, Ahlul teman-teman. Bait katanya. Gini. Sebentar. Ya terus. Belajar bersama, Anda saya naikkan supaya nggak tapping-tapping. Anda naik ke sini. Kalau Anda tidak mau naik, saya blokir permanen Anda. Gimana? Saya mau turun Gus demi beliau Gus. Selama 3 Iya. Oh jangan demi beliau Kiai, terlalu mulia kalau demi beliau itu. Biar lebih seru. Tukang panggul. Demi tukang panggul ke. Udah Oh gitu. Ayo naik. Biar rame, biar nggak ngantuk. Ayo naik. Ayo naik. Ayo. Silakan. Ya saya mau turun Gus. Oke. Naikkan Gus. Ya. Terima kasih Kiai. Mohon maaf Kiai ya. Mohon maaf. Kiai. Iya, kalau mau, Oke. kalau Kalau nggak mau Sekalian naik, kita tak blokir dong dikit, saya. Gus. Iya. Ya. Ya, begini Kiai. Ya silakan saya akan berjalan dari sini ke ke Demak dengan kaki di bawah. Selamat membuktikan gitu ya. mungkin nanti diskusi di bawah ada remes ya. Kepala di bawah. Iya, kepala di bawah. kalau saya Saya Sebenarnya sudah mana, ucapkan itu. Nah, naik belajar. Saya sudah ucapkan itu di hadapan Kiai Iman 2 hari yang lalu. Di bawah. berdasarkan di Allah Bang Abi, Kepala di bawah. Bang Abi. Iya, saya Bang sudah Abi ucapkan Nur. itu. daya fibu Ya. Bang Abi Nur kan selalu buka room, ya kan? Hmm. Kalau Ya. seandainya ada buka tentang nasab, fibu itu boleh datang ke rumahnya Gus Hasan itu kan boleh itu, atau tak ke Oh, iya. siapa gitu. Itu buku-bukunya Iya. itu gitu.
di situ. Iya, karena saya memang tidak ahli dalam urusan nasab, tapi mengamati terus begitu sehingga kayaknya agak terbiasa ngomong nasab itu, padahal nggak punya kitabnya. Cuma dikasih Gus siapa itu? Gus Ja'far Shadiq itu. Mungkin sekian Gus, silakan Gus. Ya, saya mau turun. Sudah saya naikin, Sudah ya naik kan? turun. Kemudian dia tolak. Sudah saya naikin, kemudian dia tolak, lalu dia memprivasi akunnya, maka saya blokir permanen. Jangan salah, saya sudah ngomong dari awal. Dasar Waduh. tukang panggul. Ya sudah, barangkali yang lain Gus. Dia Saya dia terima kasih menyatakan Gus ya. sendiri. Terima Dia kasih Gus menyatakan- semuanya. Semoga bermanfaat Iya. ya. Iya, namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Dia dari tadi mengatakan sendiri ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Oh iya. Tapi setelah kita tanyakan apa bedanya ahlul bait sama dzurriyyah, lalu dia jawab sendiri di bawah tadi. Kan botol. Begini ya, begini teman-teman ya. Kenapa saya minta belajar bersama itu naik teman-teman? Karena begini, ketika orang itu menyampaikan argumentasi ataupun hujjah, itu perlu dipertanyakan dari mana sumbernya, gitu loh. Nah sementara dia tidak menyebutkan sumber sama sekali, gitu. Bi Rasulillahi wal badawi Ali ngepulin, Ali. Ini tukang Ali ngepulin. alawi Duh lala. si tukang panggul ngaku cucu Kita Nabi. buka komala tukang panggul judul lah. Saya pengen bertanya kepada berkenaan, saya kan enggak begitu mengikuti tentang nasabnya Rasulullah. Saya lebih fokus ke Wali Songo ke bawah. Saya pengen tanya, karena saya jarang baca kitab. Ada sebagian katanya di dalam kitab Sulam Safina, terus ada di kitab menurut Imam siapa itu, Ibnu Hajar, itu gimana ceritanya, Sek? Apakah hanya menyebutkan Habib? Kalau hanya menyebutkan Habib bukan ketuhanan Rasulullah. Kalau di kitab itu gimana ceritanya itu? Kalau menyebutkan Sayyid, saya bisa Cuma itu kan hanya pengakuan. Gimana itu ceritanya, gimana, Sek? Dijelaskan, Sek. Saya kurang paham itu. Ini di dalam buku ini saya sudah mengupas tuntas, ya kan, secara singkat, padat dan jelas tentang Ibnu Hajar Al-Haytami di sini. Ya, terus. Nih. Termasuk tukang panggul. Ambung aja tukang panggul. Di framing lagi nanti sama Yai Suara Alam. Mentang-mentang. Nih, ya. Mentang-mentang. Ini. Ibnu Ya. Hajar, kitab sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, ini sudah saya jelaskan semua dari sini sampai sini nih. Ya. Iya. Jadi sampean tuh harus punya buku ini, gitu loh. Begitu maksud saya. Iya, Mas Kerem, Mas Kerem. Gitu. Kan berapa itu? Du bungkus rokok Ji Samsu. Lewat Shopee ya? Lewat Shopee. Bisa Bisa lewat Shopee. Begitu. Bisa. Memang lewat Shopee dari guru saya. Siap. Bisa Jadi di dalam buku ini saya jelaskan tentang kitab sahabatnya Ibnu Hajar, Ar-Raudul Jali dan lain sebagainya. Itu loh. Gus, kirim Dan Gus. saya jamin, sampean kalau hatam ini kan tipis Assalamualaikum bukunya. warahmatullahi Sampean kalau hatam ini, berarti cerita itu. Gus, kirim ke Banten. 2, masih segel Gus. Tuh.
Itu simpen rokok itu Berarti nanti. gini. Kamis Jumat. Berarti gini sampean itu Rai. Kamu kirim 2 bungkus rokok ke saya kirim buku ini 1 Rai. Walah, piye toh? Tapi yang sampean perlu ini Gus kan, kitab lagi yang menjelaskan secara detail terkait masalah tukang panggul itu. Ini menarik di tukang panggul. Bang Umar. Begini loh. Kalau Saya dapat tugas. Ya. Saya dapat tugas kemarin ya dari beberapa kiai itu ya kan untuk merevisi buku ini. Maksudnya merevisi itu bukan berarti ada yang salah ini, enggak, tapi ini dengan 13 poin disatukan. Lalu kemudian di situ juga membicarakan tentang kasus nasab Ba'alawi dari berbagai macam sumber dan Wali Songo. Dulu. Saya bilang, saya minta waktu selama bulan Ramadan, jangan diganggu saya. Saya mau fokus ke situ, insya Allah setelah Ramadan selesai buku itu. Gitu. Kalau buku saya Nora Izin Unggul Gus, yang Gus di situ Wahbil Sabi ini kain saya ini Waduh, Iya, mana? Gus izin Gus. Bang Omar. Kalau saya Ya, ada Nora ini Unggul Kiai. Saya itu kan yang apa antarkan namanya? ke sini Saya Malaysia. Nora Unggul. Saya itu kan gini, apa namanya? Multi talenta. Sambil nulis saya sambil bisa ngelirik Mas Kiai. Gitu. Gak boleh Gus Hasan. Gak boleh. Ngelang. Liriknya tuh gak boleh liriknya itu. Meteor, Nah, kalau nggak keluar ngelirik Meteor, gimana? kita bikin Komal Meteor. Judulnya tukang panggul. Kuli panggul. Kuli panggul ayo. Kuli. Ayo suara alam. Assalamualaikum. Oke, siap Jom. Meteor. Hai. Meteor. Ininya dulu. Kuli Apa panggul itu namanya? apa gitu artinya tuh. Mekol ya artinya. Meteor. Itu. Ya. Kamu coba tracking kitabnya itu Al Istizadah min Akhbaris Sadah. Itu di arsip ORG. Iya kan? Nah, nanti kamu baca-baca di situ dah. Di situ tuh sampai begini loh, sampai ngarang syair gitu kan. Ayo pemuda-pemudi Tarim, ya kan? Sebelum kalian ini menikah, ya kan? Maka kalian harus berangkat ke bumi Nusantara yang penuh berkah agar supaya kalian memiliki bekal untuk menikah. Bayangin. Gus Hasan. Dia menyebut apa? Bumi Nusantara yang penuh berkah. Ya kan? Dia sendiri yang nyebut loh. Dalam syairnya loh. Lah kok sekarang katanya Jawa Bintu Tarim itu udah remah. Dasar kuli-kuli panggul. Ya, Berarti pelabuhan. Gus Hasan. Itu Gus, artinya ya. kuli panggul itu apa? Kuli panggul itu namanya kepil. Kalau di pelabuhan namanya kepil. Mekol. Oh, mekol ya. Oke. Ol. Mon jendeng ano, tokang ano apa lah? Mon jendeng dinda ru atau kang mecok kan cekung. Jangan perhatikan ini. Tukang ngonyoon. Kalau Mekol buruan lah, cek tempo. Iya pelan. Oh, cangreng matura lah mekol. Makanya saya itu takut lain artinya gitu. Ngalak buruan harian sih kami buan iya. Oh. Sejam ah, larang bang. Setengah are. Saya hanya ingin cerita ya. Waktu pelantikan di Bangkalan itu, kami dengan satu mobil dengan Kak Jilzam, waktu itu ditelepon oleh Habib Taufik itu. Seakan-akan mau ngancam, batalkan gitu. Apa tujuan Anda? Hah? Pelantikan apa? Naat itu Naat. Yang di Sehona? Yang di Sehona itu ya? iya, satu mobil dengan Kak Jilzam itu. Kak Jilzam ditelepon, diteror. Mawama tuh wali Pentagon ya. Nah, ditelepon, batalkan. Kamu mau ngaku keturunan Rasulullah ya? Tidak, kata Kak Jilzam. Saya hanya ingin mencatat keturunan Wali Songo. Wali Songo itu duriyah. Wali Songo itu keturunan Rasulullah.
Berarti kamu ngaku Habib? Tidak, kata saya hanya ingin mencatat Wali Songo ke bawah, keturunan Wali Songo. Tak bisa itu, harus dibatalkan itu. Tunggu siapa kaki mau membatalkan? Iya, lambe kan Ki Andi Songot itu, Ki Andi Sengak. Sekarang kemana songotnya? Cokor bola. Eta bu. Kena panceng Gus, kena panceng Gus. Norok ke panceng ah. Nda eta bu biba. Eta bu. Makanya dulu kan kalau ada orang bicara nasab keturunan Wali Songo kan banyak ditangkap oleh habaib. Iya. Dipukul. Karena memang ada aturannya harus dipukul katanya. Tampeleng. Kan banyak kayak gitu. Akhirnya orang Nusantara untuk mencatat nasabnya sendiri enggan lah. Karena muson pas habaib itu. Mau ngaku katuran Wali Songo. Epok tapok. Sedangkan peninggalan nenek moyang ada catatan Wali Songo ke bawah. Bahkan dari Rasulullah banyak itu. Di tempat saya kok nggak ada yang berani, Bang. Waktu itu sampai sekarang, Bang. Itu silsilahnya asli kok. Bang Burung. Di situ, Bang. Li, Coba di mana tempatnya, Bang? Harus Di bayar. Kentarna mau nano. Harus bayar. Coba minum air jeruk nipis, Bang, biar sembuh, Bang. Suaramu, Bang. Iya, ini sudah, Bang, sudah sembuh, Bang. Terus bajang. Nunggu hujan air susu ya Bang Burung. Jangan ketawa, Bang Rai Taruna. Mas Rai. Ojo guyu awakmu lho. Aku spesialis tim menggirai. Oh, sami mawon. Gara-gara ada Bang Roy ini apa? Ya salah saya. Berapa hari berjumpa sama Bang Roy ini? Iya. Pokoknya yang bagian sompral-sompral aku yang maju Kiai. Enggak, coba gini teman-teman. Sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi, ya kan, ada Google Translate, ada AI gitu. Download aja kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah di arsip ORG. Tapi kalau sudah Di list harusnya Gus. biasa. Di list di data kitab-kitab apa saja. Tidak biasa. Sudah. Enggak, yang tadi itu loh, yang tadi cerita Kuli Panggul. Yang itu. Kuli Panggul, siap. Ya itu kan pengakuan mereka sendiri Bang Rai gitu loh, ya kan? Nah, jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, ini loh yang ngomong itu Habib sendiri. Saya cuma menyampaikan gitu loh. Sampai jangan marah sama Istizadah saya. apa Gus? Al-Istizadah Gus, tak catat Gus, di bawah tak tulis Gus. Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Cara itu dilakukan setelah ada aturannya. Kalau keturunan Wali Songo sakti-sakti, coba tunjukkanlah. Ini selama 3 tahun itu loh. Durya Wali Songo itu menutup akses nasab mereka aja, kelimpungan mereka kan. Udah sakti itu, sampean gimana sih pencinta berkah? Oke. Gimana Saya sih pencari kasih berkah? tunjuk ya. Ayo, saya kasih tunjuk. Ayo taruhan sama saya kasih tunjuk. Ayo. 300 juta dari saya. Ayo, taruhan. Ayo. Saya kasih tunjuk di depan mata kamu, ayo. Itu taruhan yang pertama. Taruhan yang kedua, linggis matanya. Ayo taruhan, saya kasih tunjuk. Datang sini. Ayo. Taruhan. Gak berani sampai sekarang. Kalau tangannya kamu keluar. Ojo taruhan. Gak enak Bang. Biar sama-sama merokok Bang, 300 juta. Kalau saya karena buat apa? Kan gitu Bang. Sama-sama rokok bagian Bang. Nggak usah begitu Pak Sekar, cukup begini saja loh, cukup begini saja ya.
Kalau memang zuriyahnya Wali Songo itu sakti-sakti, Perangkatnya dari coba tunjukkan kesaktiannya. Lo nasabnya Wali Songo ini tidak pernah tercatat dan keturunannya nggak pernah peduli dengan nasabnya. Tapi begitu mencari kitab sezaman ketemu. Bapak Alawi mencatat dari 1928 sampai sekarang nyari kitab sezaman 3 tahun setengah nggak ketemu. Itu udah kalah sakti namanya. Itu loh. Gitu loh teman-teman. Berarti saktian ketona Wali Songo itu ya. Sakti. Iya, Wali Songo cuman bayangin loh, Wali Songo cuma 2 tahun langsung ketemu kitab sezamannya. Lah dia 3 tahun setengah, ini sudah mau 4 tahun, nggak ketemu. Yai Haji Umar, Itu. Iya. contoh dari kesaktian keturunan Wali Songo itu di seluruh antero Nusantara ini, pondok-pondok pesantren yang berdiri megah serta puluhan ribu santrinya itu adalah keturunan, sebagian besar keturunan Wali Songo. Dan sebagian besar pula banyak karya-karya ilmiah yang menggemparkan dunia keislaman pada zamannya. Betul. Coba tracking Betul. itu. Iya, dan tidak ada pondok pesantren yang menjamur sedemikian banyak di Nusantara ini kecuali di Indonesia. Dan itu sebagian besar adalah ini untuk nada ini kamu tentukan dulu. Harga Wali Songo. Ini dulu tentukan. Mana keturunan yang katanya hafal 7 juta hadis itu? Kacang hijau jadi tentara kok. Itu jangan dulu. Yang katanya Bang Omar. 7 juta hadis. Kok tidak mampu Kacang wasitnya? hijau jadi Enggak, ini tentara. lagi Ayo ya. Bang Umar. Orang-orang ini kan ya Tentukan yang mengaku ahlul bait bukan syakka ini. Apa? itu malah nimbrung, ya kan, numpang Oh ini dengan ketenaran orang-orang yang berarti tentukan. notabene-nya adalah zuriatnya Wali Songo. Kurang apa lagi bukti secara fakta? Iya. Ini mungkin kemungkinan jadi mak. Atau jadi ini Ya, kusasar nih Mas Auba Tijanul Mustafa dari pembacaan aku nah. Pak ini yang kelihatan. Itu banyak di ini, lalu di ban itu, di report gitu kan. Iya, jarang kaca saya itu mulai nang Facebook. Saya aja tukangan mulai lembe benitu aja. Jelaskan ada ini. Ada mau Kayak ambu saya beda imat ambu saya pas. Lah beda saya anu. Sejak zamannya dari kiai-kiai sepuh, ya kan, Kiai Ahli Mahrus, kemudian ada simpan di kira-kira. Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Abdul Hamid, mereka semuanya tawadu, Sini misalnya dan mereka tidak petantang-petenteng dari barat ke timur, dari selatan ke utara, enggak. Mereka justru sama-sama saling menghormati. Tahu diri dah, tahu diri. Iya, dan kemudian ketika para ulama-ulama sepuh itu satu persatu sudah meninggalkan kita, dan endingnya adalah ketika kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang alim itu sudah meninggalkan kita, maka mereka muncul dengan berbagai macam atribut, narasi, penyampaian, tingkah laku, dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita dikatakan orang yang apa ya, dalam strata sosial, kemasyarakatan dan keagamaan dikatakan orang yang paling rendah gitu loh. Salah satu contoh bagaimana mereka menarasikan bahwa Habib satu yang bodoh, ya, ahli maksiat, itu lebih tinggi derajatnya, lebih utama dibandingkan 70 kiai yang alim. Itu apa artinya? Mari kita kaji dengan kata-kata itu. Dan masih banyak lagi perkataan narasi-narasi yang sangat tidak manusiawi terhadap kita sebagai bangsa Nusantara. Tapi yang anehnya itu adalah ketika mereka sudah mempunyai panggung, belum punya panggung, mereka kayak nyelekek itu ke kiai-kiai besar, ya kan? Kemudian memuji-muji, masya Allah, kalau kiai fulan, masya Allah, orang khair, Mau orang jadikan khair. terminal. Iya. Mau dijadikan terminal. Misalnya jumlah. Iya, khair, ini ulama khair, masya Allah, luar biasa ini ulama. Nah, setelah mereka lama-kelamaan mempunyai panggung dan mempunyai ruang di kancah dakwah, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan mereka? Jejak digital itu, jejak digitalnya konkret semuanya, masih terkapi dan tercover semuanya.
Se kuli panggul kok sampean percaya, se. Bukan percaya, akan tetapi ini adalah narasi flashback ya suara flashback. Iya, flashback gitu loh. Suara alam. Biarkan dulu Kiai Anies itu meluangkan emosinya, ya kan? Karena selama ini dia itu bodoh dan baru pandai setelah sadar. Betul. Al-Habsyi. Ente tuh kalau kalam ya. Al-Habsyi. Udah dapat gelar toh. Ya, udah dapat gelar. Mas Rai, Yes, ente gak tahu bagaimana genetik beliau ini. gitu. Siap. Ya, siap.